Pernah nggak sih kalian membayangkan kok bisa pesawat yang beratnya beratus-ratus ton bisa membawa penumpang ratusan orang? Nah, lalu pernah nggak sih kalian membayangkan Misalkan kalian lagi streaming YouTube nih, misal streaming orang main game. Kalian pernah mikir gak sih, kok bisa kita melihat video yang direkam secara langsung dari belahan bumi yang lain, yang jaraknya tentunya mungkin bisa puluhan hingga ratusan kilometer dari kita. Nah, pada video kali ini kami akan membahas ilmu yang menjawab semua permasalahan tersebut, yaitu ilmu fisika. Bersama saya Muhammad Hasbul Huda dan saya Darwis Ahmad Al-Fayal. Nah, pada kehidupan sehari-hari mungkin banyak fenomena alam yang kita belum mengetahui kok bisa terjadi, bagaimana bisa terjadi, dan apa aja sih penyebab dari fenomena alam tersebut. Nah, ilmu fisika itu seperti detektif yang memecahkan masalah-masalah tersebut untuk mengetahui jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan itu. Oh iya, awal perkembangan fisika itu mulai dari mana sih? Jadi, fisika itu dimulai dari fisika klasik yang dicetuskan oleh Isaac Newton. Ketika Isaac Newton pertama kali menemukan bahwa kok bisa apel jatuh ya. Nah, itu yang mencetuskan banyak sekali hukum-hukum dalam fisika, seperti kayak hukum gerak, mekanika klasik, mekanika fluida, termodinamika, optik ya, optik, dan elektromagnetik. elektromagnetik. Namun pada suatu masa ilmuwan-ilmuwan merasa fisika klasik itu kurang cukup untuk menjawab permasalahan-permasalahan di dunia ini. Maka tercetuslah fisika relativitas dan juga fisika kuantum. Fisika relativitas dicetuskan oleh Albert Einstein. Beberapa materinya antara lain yaitu seperti teori relativitas khusus dan juga teori relativitas umum. Nah, kalian pasti tahu sih relativitas yang rumusnya sangat mendunia sekali, yaitu E sama dengan MC kuadrat. Ya pasti, siapa sih yang nggak tahu itu? Nah, satu lagi adalah fisika kuantum. Fisika kuantum ini ditemukan oleh Max Planck dan juga Edwin Schrödinger. Nah, ini mencetuskan beberapa materi ya. Antara lain, pertama fisika nuklir, terus teori medan kuantum, terus teori atom, dan teori materi terkondensasi. Oke. Namun fisikawan masih merasa sebenarnya fisika klasik dan juga fisika relativitas dan fisika kuantum itu ternyata masih ada yang membatasi. Padahal mereka sama-sama ilmu fisika, tapi masih ada suatu celah yang membedakan antara fisika klasik dan juga fisika kuantum. Misalkan dalam dunia kuantum, ilmu fisika klasik itu tidak berlaku, seperti ilmu ruang dan waktu itu tidak berlaku sama sekali. Oleh karena itu, ilmuwan-ilmuwan menyimpulkan bahwa sebenarnya masih ada suatu teori yang bisa menggabungkan semua fisika-fisika tadi. Nah, pada saat ini ilmuwan-ilmuwan itu masih mencari teori tersebut, yaitu theory of everything atau teori yang menjelaskan segala hal. Sampai saat ini, ilmu fisika yang diketahui itu baru sangat sedikit. Menurut perkiraan para ilmuwan, baru diketahui hanya 5%. Waduh. Sedangkan di dunia ini itu masih banyak sekali materi-materi yang belum kita ketahui. Misalkan ada the God materi atau partikel Tuhan, terus ada energi gelap, materi gelap, dan lain-lain. Itu masih belum kita ketahui. Dan juga luasnya galaksi ini masih kita belum ketahui. Nah, fakta ya, 90% alam semesta ini disusun oleh materi gelap dan energi gelap ya guys ya. Nah, selain itu, dengan fisika ini kita juga dapat menyelidiki awal dari alam semesta. Ada seorang ilmuwan bilang bahwa sebenarnya alam semesta ini tidak sempurna atau tidak simetri. Sebenarnya alam semesta kan punya awal.
atau teori yang dikenal itu biasanya teori Big Bang, yaitu di mana alam semesta yang awalnya kecil kemudian membesar dan meledak. Namun ilmuwan itu masih bingung. Sebenarnya alam semesta ini apakah sempurna atau tidak? Dan ternyata sebenarnya ada seorang ilmuwan menyimpulkan bahwa alam semesta yang tidak simetri ini justru agar bisa berjalan. Karena apabila alam semesta ini simetri, maka ada beberapa hukum yang tidak akan terjadi. Selain itu, ilmuwan juga menyebutkan bahwa alam semesta ini terus meluas. Contohnya, bintang-bintang yang dapat kita lihat dari teleskop itu mengalami perubahan warna setiap harinya. Kalian tahu kenapa? Karena di situ ada sebuah teori yang disebut dengan redshift, yaitu ketika suatu bintang menjauh, maka gelombang cahayanya akan mengalami perubahan. Teori Big Bang tersebut diperkuat dengan sebuah bukti, yaitu Cosmic Microwave Background atau CMB yang ditemukan oleh dua ilmuwan bersaudara menggunakan suatu teleskop khusus. Kemudian, ilmuwan Albert Einstein menemukan teori relativitas yang mana materi, ruang, dan waktu berjalan bersama dan berkembang. Dan jika waktu dikembalikan, maka ditemukannya alam adalah sebuah singularitas. Mungkin tadi adalah beberapa bahasan fisika dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.